di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Video ini adalah video berseri yang khusus membahas poin penting tentang literatur review, pengembangan konsep, teori, empiris, kemudian dikembangkan menjadi variabel, dan dari variabel dikembangkan lagi menjadi kerangka pikir, dan akhirnya kita bisa membuat hipotesis. Dua video sebelumnya kami sudah membahas detail tentang literatur review, dan kami juga sudah membahas detail tentang konsep, teori, dan empiris. Jadi teman-teman sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan teman-teman juga menonton video sebelumnya dan video-video berikutnya. Pemahaman dasar tinjauan pustaka tentang variabel. Yang pertama, konsep bisa menjadi variabel, bisa dapat diukur secara empiris, sesuai dengan penjelasan detail pada video sebelumnya. Setelah kita menemukan konsep atau teori yang telah kita tentukan dalam penelitian kita, dari situ kita bisa menggunakannya untuk bisa menjadi variabel. Sebuah konsep apabila kita ingin menjadikannya variabel, maka pastikan konsep tersebut bisa diukur secara langsung menggunakan alat ukur sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah kita menemukan variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian, selanjutnya kita harus paham bahwa terdapat dua macam variabel apabila kita lihat dari cara mendapatkan datanya. Ada beberapa poin pemahaman dasar yang perlu kalian pahami tentang variabel. Yang pertama adalah variabel observed. Variabel observed contohnya seperti ROA, ROE, hutang, dan lain sebagainya. Data-data tersebut sudah pasti dan kita bisa langsung menggunakannya untuk proses analisis data. Dan variabel observed disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua adalah variabel unobserved. Variabel ini adalah variabel yang datanya tidak bisa langsung menggunakannya untuk analisis data. Dan variabel unobserved disimbolkan dengan bentuk oval atau elips. Untuk mendapatkan data variabel unobserved, kita harus melakukan satu kegiatan atau melaksanakan satu instrumen penelitian agar kita bisa mendapatkan datanya. Contoh instrumen penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data variabel unobserved seperti penyebaran angket atau kuesioner. Variabel unobserved sendiri contohnya seperti persepsi cantik, iman, dan keren. Tentu kita pahami dari contoh variabel unobserved kita harus menyamakan persepsi. Untuk hal ini, agar memiliki persepsi yang sama antara peneliti dan pengguna penelitian, kita harus menggunakan alat bantu, yaitu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Salah satu bentuk definisi operasional variabel dengan cara menggolongkan variabel dengan menggunakan konsep, dimensi, indikator, item, dan lain sebagainya sebagai tolak ukur dasar persamaan persepsi antara peneliti dan pengguna penelitian. Penjelasan detail tentang bagaimana membuat definisi operasional, membangun definisi operasional, dan lain sebagainya akan kami bahas di video tersendiri. Poin yang ketiga, antar variabel harus menunjukkan hubungan atau pengaruh. Dalam hal ini sesuai tingkat eksplanansinya. Poin ini juga sangat penting sekali karena antar variabel harus memiliki hubungan yang logis. Kita tidak bisa melakukan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel tetapi antar variabel itu tidak memiliki hubungan yang logis, hubungan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, istilah lainnya disebut proposisi. Variabel terbentuk dari konsep teori atau data empiris yang kita gunakan. Dan kami tekankan lagi bahwa konsep, teori, atau data empiris yang kita gunakan itu terbentuk dari fenomena penelitian.
Yang keempat, apabila dilihat dari bentuknya terdapat beberapa jenis variabel. Yang pertama adalah variabel dependent atau terikat. Yang kedua adalah variabel independent atau bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Yang keempat adalah variabel moderating atau variabel yang memperkuat atau memperlemah. Dan yang kelima adalah variabel intervening atau mediating atau biasa disebut dengan variabel perantara. Penjelasan detail dan bentuk contoh dari jenis-jenis variabel akan kami bahas di video berikutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada video berikutnya saya akan menjabarkan secara detail tentang kerangka pikir, yaitu suatu model atau diagram yang digambar berdasarkan arah penelitian dan variabel yang digunakan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian-penelitian umum bidang akademik. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami yang ada di deskripsi. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Semoga bermanfaat.